Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Waalaikumsalam. saya di Kreasi Diki. Untuk pertama ini kita perkenalkan dulu narasumber kita atau fotografer. Mohon diperkenalkan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tulinua. Kebetulan saya kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari di Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semester berapa, Mas? Terakhir. Wow. Udah di ujung tanduk ini. Jadi insya Allah nanti mungkin tahun depan atau tahun ini insya Allah lulus. Ya, doakan saja ya para penonton. Awal mulanya Mas Ulin ini bagaimana menerjuni dunia fotografi? Apakah tahun berapa? Oh, Awal mulanya apakah sejak dini atau waduh, gimana? dari bayi ya. Dari bayi udah megang kamera. Sebenarnya saya udah megang kamera itu bener dari kecil dari TK apa ya? TK. Dulu itu masih pakai kameranya bapak. Bapak itu dulu punya kamera. Kamera itu kamera klise. Jadi dia pakai roll film gitu. Itu aku masih inget sih, itu apa? Bukan Fuji sih. Nikon apa ya? Kodak. Berarti itu kamera analog ya? Ya, Kalau kamera dulu analog, itu. kamera analog Kodak. Jadi dulu kamera Kodak dan kamera Kodak yang cuman isinya cuman 30-an ke atas atau enggak 20-an Yang terbatas gitu. itu ya. Yang terbatas. Yang kalau misalkan flashnya atau enggak nyucinya jelek bisa kebakar itunya. Oh iya ya. Nah, Wah, itu. mungkin itu saya belum mengalami ya. Nah, Karena saya saya di dulu era digital. dulu ngalamin tuh pas waktu kecil motret. Jadi ketika bapak punya kamera Kodak itu tak pakai asal jepret habis, ternyata akhirnya bapak beli lagi gitu. Iya, ya, ternyata sejak kecil. Sejak kecil, wah, kayaknya main-main. belum tahu kamera. Tapi ketika kecil juga itu pun hitungannya main-main loh. Ya kan permainannya itu Beda. udah main kamera. Kalau saya kan permainannya di lapangan sama teman-teman. Sama, saya juga sama dulu. Cuman kan karena dulu kamera itu masih dikatakan barang yang langka atau barang yang benar-benar mahal ya. Dulu kan kamera Kodak roll itu kan bisa sampai 3 jutaan ke atas kan. Kalau sekarang paling kayak kamera-kamera Canon misalkan yang sekarang itu kan mirrorless yang kecil-kecil lah, yang murah-murah. Kalau dulu itu yang namanya nyari roll film pun, roll filmnya aja mahal loh. Ya kan, roll film dulu itu mahal loh. Sampai Dulu- sekarang sih. Dulu kisaran berapa tuh? Pengetahuan ya, roll filmnya. Hampir 100.000. Oh, berarti sama sekarang juga. 100.000. Masih Kayaknya masih sama, cuman kebalikan. Dulu nyarinya gampang, dananya nggak ada. Oh iya. Sekarang dananya ada, tapi nyarinya susah. Oh iya. Karena cuman beberapa toko aja yang ini kan, yang menyediakan roll roll film. yang analog. Oh. Sekarang mah di eranya digital, tapi banyak juga sih anak-anak yang sekarang main di analog. Analog ya, masih banyak yang melestarikan budaya analog sih. Sebenarnya kangen juga sama analog, tapi balik lagi, kamera analog pun sekarang langka dan beberapa itu ada yang memang harganya agak tinggi. Ada sih yang murah juga, tapi ya itu tadi kita harus pintar-pintar nyari lagi buat nyari kamera analog yang masih berfungsi dengan sempurna. Itu tuh. Ternyata sejak dini. Kenapa sih tertarik dengan dunia fotografi? Kan banyak lah hobi-hobi yang lain gitu. Pertama dulu sih sebenarnya kan hobiku kan ada ini ya, kita bagikan jadi 2 deh. Ada hobi kesehatan sama hobi visual. Aku ngomongin visual sih, gambar. Jadi cuman visualku bukan visual menggambar tangan atau enggak ngelukis atau apa, karena dari awal aku emang nggak bisa ngelukis, nggak bisa gambar. Terus karena dari kecil suka megang kamera, akhirnya di MI lah, di MI itu mulailah orang tua itu beli kamera
digital, cuman digital pocket, kamera pocket yang kecil. Oh iya yang kecil itu. Udah mulai modern kan, udah ya mulai ampun. modern. Menginjak ke modern. Jadi itu selalu tak bawa kemana-mana buat motret, cekrek. Yang dulu settingannya nggak terlalu ribet kan, Ya simple. simple dibawa, bawa jepret, memorinya di copy. Cuman dulu karena memang belum punya laptop, akhirnya si data-datanya ini tidak disimpan, jadi langsung dicetak. Oh berarti dibiarkan numpuk baru dicetak. Baru dicetak. Jadi filenya nanti langsung dihapus. Dulunya gitu sih. Jadi sekarang ada sih di rumah itu album foto ada paling sekantong kresek. Itu apa fotonya? Foto semuanya. Yang udah dicuci. Yang udah dicetak. Jadi dari aku TK deh, dari aku kecil dari TK. Dari awal mula megang kamera gitu. Megang kamera TK sampai terakhir digital itu tahun 2011 2011 itu terakhir kali aku megang digital. Setelah itu akhirnya aku ketemu lagi hobi yang satunya ya, parkour. Kesehatan. Maksudnya ke jasmani, ke kebugaran. Nah, disitulah semakin tertarik karena aku jatuhnya nanti foto sport. Jadi aku sering moto diriku sendiri pakai timer. Pas lagi ngapain, pas lagi salto atau lagi ngapain gitu kan. Berarti nggak dibantu sama teman atau gimana? Enggak. Jadi nyari angle sendiri, nyari posisi ini sendiri. Jadi emang benar-benar kayak yaudah nyari sendiri aja gitu foto-fotonya. Dan dulu itu kamera pertama minjem DSLR itu 1200. DSLR 1200 Canon. Canon minjem buat foto awal itu. Mula foto itu. Awal mula si levelnya udah mulai naik. Levelnya udah mulai ke DSLR. Sekarang telah menggunakan unsur Canon kah? Nikon. Sekarang Sony. Alhamdulillah udah pindah agama. Kalau bilangnya kalau fotografer kan pindah agama Sony. Agama gear gitu. Gearnya sekarang Sony. Alhamdulillah. Sony dan Sony ini pun saya baru dapat itu di semester 5 kuliah. Jadi sebelumnya itu belum punya kamera sendiri. Oh, masih pinjam sama teman atau sewa ke tempat-tempat penyewaan kamera dulu itu begitu. Dan akhirnya di semester 5 punya sendiri, dan itu nabung dari Alia sih sebenarnya sampai sekarang. Ya, saya juga mulai hobi gitu ya. Hobi fotografi itu mungkin SMA kelas 3 saya lihat temen gitu. Kayaknya enak bener gitu. Dapat gambar yang indah. Ya. Mungkin tertujunya dari landscape gitu ya, pemandangan. Kata saya kok enak lihatnya. Ke mata itu kayak gimana gitu. Iya, benar. Awalnya gitu saya tuh. Awal tahu fotografi. Jadi seru ya dulu, tapi telat. Kelas 3 baru tahu. Iya, saya kelas 3 baru tahu itu kelas 3 SMA. Kesini juga. Wah, awalnya mula cuman pakai kamera HP. Terus nyari aplikasi gitu. Yang cocok mana nih? Ya udah, ini kayaknya bagus nih aplikasi ini. Nah, ini dipakai. Kalau untuk fotografi sendiri ya, pertama kalau aku karena dari kecil udah megang kamera, itu menjadi sebuah kesukaan aja. Jadi kita harus seneng dulu sama fotografinya dulu. Kayak misalkan kita senang motret, ya udah senang dulu aja, senang dulu motret. Jangan tahu teorinya dulu, karena kalau kita udah tahu teorinya, nanti itu arahnya nanti pasti beda. Kita nyari kesenangan dulu aja. Kenapa beda gitu? Awalnya kenapa suka dulu, nggak teori dulu gitu? Kenapa? Karena aku dulu suka megang kamera karena aku suka kayak iseng aja gitu motret. Dan yang senangnya itu adalah ngelihat hasilnya sebenarnya. Ngelihat hasil motretnya. Hasil dari motret. Karena kita belum tahu apa-apa kan. Iya. Nah, kita belum tahu apa-apa. Ini apa. Kita gitu. belum tahu teorinya, kita belum tahu ini nanti jadinya foto street kah, foto landscape kah, atau apakah, foto portrait. Kita jadi belum tahu apa-apa. Jadi kita
nol. Kita cuma seneng aja motret, tapi kita nggak tahu apa-apa. Dari situlah muncul senengnya itu akan naik levelnya ke ingin tahu. Nah, ingin tahu ini berada di tingkat yang paling atas. Nah, kita mau menseriusi ini dengan cara itu tadi, kita harus tahu teorinya akhirnya. Teori, terus tahu genrenya. Terus ini genre apa? Ya awal mula saya juga suka sih, bener. Suka itu lihat pemandangan yang kayak gitu. Terus motret temen orang pakai HP. Kan awalnya juga gak tahu itu apa genre apa, tipsnya bagaimana, teorinya. Yang penting bener suka dulu. Bener emang suka dulu. Kita harus suka motret dulu, jangan tahu teorinya. Nanti kalau kita udah tahu teorinya, nanti kita bakal ngelakuin yang hal-hal yang gini. Orang yang suka itu pasti ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya ketika motret gini. Orang yang baru pertama kali fotografi dan belum tahu teori mesti motret daun. Motret yang di sekitar benda-benda yang gitu. Benda-benda yang kita itu sebenarnya orang-orang biasa mungkin ngelihatnya biasa aja. Tapi kalau ketika kita ngelihat di kacamata fotografer dan itu kita suka dulu sebelum tahu teorinya, itu pasti bagus. Itu pasti seneng. Nah, nanti kalau udah tahu teorinya baru dikembangin lagi. Baru dipertingkatkan. Bener. Yang awalnya iseng-iseng jepret sana sini, objek-objek yang dekat. Terus semakin lama ternyata tahu. Terus teorinya ini seperti ini, genrenya ini. Jadi kita motretnya bisa lebih sistematis lah. Jadi nggak ngawur akhirnya kan. Nah, ternyata seperti itu pemirsa. Jadi suka dulu deh, suka motret dulu karena kita tahu teorinya nih, tapi kita nggak suka motret ya sama aja dong. Iya. Nah, apalagi gak ada kamera. Itu apalagi. Tapi ingat, kita tetap punya sesuatu yang mesti selalu dibawa kemana-mana, yaitu HP. Minimal. Tapi jangan terbatas karena nggak punya alat ini, nggak punya alat itu, jangan. Karena di luar sana pun ada orang-orang yang memanfaatkan alat-alat seadanya tapi dengan kualitas yang di atas rata-rata. Bahkan ada loh orang yang motret food, makanan dan produk itu pakai HP. Wow, emang bener zaman sekarang itu zamannya simple. Udah kita nggak perlu bawa lensa yang banyak, kita nggak perlu bawa kamera dengan bermega-megapiksel dengan body yang tebal-tebal. Kita cukup bawa HP yang mungkin pikselnya, kalau aku bilang ya pikselnya gede karena ya emang sih piksel nggak berpengaruh, tapi yang jelas ketika itu masuk ke media cetak itu pasti lebih bagus, lebih jelas gitu loh. Karena semakin besar pikselnya, maka apa yang dicetak nanti akan keluar lebih bagus daripada yang pikselnya lebih kecil. Tapi kan ada orang-orang yang membandingkan, wah sekarang mah kamera HP juga udah bagus. Ini kamera digital masih kayak gini. Gimana itu menurut? Kalau itu sebenarnya bisa dibilang nggak salah juga, karena coba kita contohin bukan Sony deh, iPhone. Kita nyari iPhone 8 deh, kita jajani sama DSLR 1200. Aku yakin lebih bagus iPhone karena teknologi yang dipakai dengan Canon 1200D ini teknologi lama, sedangkan teknologi yang dipakai oleh iPhone itu lebih baru. Itu lebih baru, makanya bisa dibilang sekarang kamera HP itu lebih bagus karena ngikutin teknologinya. Tapi kalau kamu ngomong iPhone 8 dijajarin sama A6000, dijajarin sama A72, itu tetap nggak bisa. Itu bukan bandingannya. Tetap, sekalipun iPhone 12 yang baru ya, itu tetap bukan tandingannya karena purpose-nya itu udah beda. Maksudnya keperluan dari iPhone dengan kamera profesional itu sudah beda. Tapi orang yang bisa manfaatkannya itu lebih bagus. Yang udah bisa, ini tekniknya kayak gini. Nah, itu cara pengambilannya gini. Benar banget. Kadang banyak juga orang-orang yang menyangka, wah ini kayaknya dari kamera di SLR, padahal HP gitu. Banyak, aku juga sering ketipu kok, kayak ke teman-temanku itu motor-motor di HP, ini pakai apa? Pakai HP. Wih, serius.
bisa kayak gini. Nah makanya aku tuh kayak kok bisa ya temanku moto pakai HP itu bisa sebagus ini. Makanya disitulah kita bukan malah tambah down di situ, tapi kita harus tambah lebih semangat. Masa dia pakai HP aja bisa, aku yang punya kamera, yang udah punya kamera pribadi masa nggak bisa berkembang. Nah maksudku di situ aja. Makanya kita perlu yang namanya positive thinking juga sih. Jadi jangan sampai ketika kita ngelihat karya orang lain yang lebih bagus dari kita langsung down, atau enggak kita merasa kayak kalah aku sama dia. Kan banyak nih influencer di Instagram terutama yang followernya banyak kan, 1000k, 200k, 1000 ke atas. Udah 1000, udah bercentang-centangan ya. Ada biru-birunya. Kita nggak harus seperti dia, karena yang namanya individu masing-masing ya pasti punya taste-nya masing-masing. Jadi kalau emang kamu mengejar centang biru dan follower yang banyak, ya maka berkontenlah yang banyak juga, berkontenlah yang bagus juga gitu loh. Makanya kalau karena orang-orang yang di Instagram yang mempunyai follower yang banyak dan mempunyai centang biru, dia pasti berawal dari orang yang bukan siapa-siapa gitu loh, bukan apa-apa, tapi akhirnya dia bisa berkembang dan ngelawan dia sendiri supaya berkembangnya lebih pesat lagi gitu. Jadi terkenalnya itu bukan orangnya tapi karyanya dia. Benar. Karya dia wow lah. Terus dia juga konsisten untuk berfotografi, mendapatkan objek-objek yang di luar sana. Mengonten lah. Dari Ca Ulin sendiri ini sekarang kan udah berapa tahun gitu, udah lama. Udah lama. Pasti mempunyai genre foto dong. Apa genre foto yang Ca Ulin memperdalami sekarang itu? Sebenarnya kalau genre fotografi sendiri, aku masih tetap dari awal ya, ketika emang dari awal udah megang kamera dari kecil terutama, karena aku suka di jalan motret semacam-macam. Jadi dari dulu ketika ketika ayah punya kamera, dulu ketika jalan-jalan kemana-mana akhirnya jatuhnya ke street. Berarti dari street fotografi. Dari kecil itu udah moto street, moto orang-orang jualan, moto-moto TK bawa kemana-mana asal jepret aja. Jadi di jalan tiap berhenti gitu foto, ada foto. Dan nggak hanya street sih, aku tuh sekarang sebenarnya mau masuk konseptual, tapi konseptual sendiri butuh otak yang lumayan ini ya, bikin nguras ya kalau konseptual. Inspirasinya dan mungkin portrait juga sih. Aku portrait juga. Berarti portrait itu kayak model, ada objeknya. Tapi portraitnya aku sih lebih ke ini, seseorang yang bisa kita ceritakan ceritanya, hidupnya, kisah hidupnya. Maunya seperti itu sekarang, mau nyarinya. Makanya bukan hanya model yang cantik-cantik, bukan hanya orang ganteng-ganteng, tapi aku pingin portrait yang di dalamnya itu dia punya cerita gitu loh. Semua mau cari itu sekarang. Barusan itu kita telah membahas genre yang disukai oleh Mas Ulin atau biasa dipanggil Ca Ulin, yaitu genrenya itu street. Tapi sekarang itu beliau ingin memperdalami potret tapi berkonsep gitu, bercerita sejarah seseorang atau enggak yang punya latar belakang lah, enggak hanya foto model. Nah itulah, nggak cuma foto doang tapi ternyata ada cerita di balik foto itu. Bener. Berarti pasti ada dong panutan atau arahan-arahan ini orang-orang yang wow lah gitu, dari impian, inspirasi menjadi fotografer. Banyak sih ya. Kan seperti saya, mungkin saya Kang Oka kalau pemandangan sama konsep lah Kang Oka dari Majalengka. Terus ada lagi Kang Oki, Kang Oki Arisandi yang kemarin boom itu tuh Kang Oki. Benar-benar. Yang kalau dari Mas Ulin atau Ca Ulin itu ada siapa? Salah satu itu Oki sih, salah satunya Oki, karena dia itu kan dia salah satu konseptual fotografi yang selalu mengkonsep ini kan fotonya kayak berkabut kayak gitu-gitu, bercerita. Ada lagi itu sebenarnya kalau fotografi yang agak lama itu Arbain Rambi. Saya belum tahu nih. Arbain Rambi itu fotografi senior.
jurnalis senior dari, dia sering banget dia udah moto itu dari tahun 90-an sih, pokoknya dari tahun-tahun 60-an 70-an ke atas dia udah motret. Terus dia itu masuknya genre apa tuh hasil foto-fotonya? Jatuhnya jurnalis sih. Cuman jurnalisnya itu dia banyak menggabungkan banyak fotografi sih, kayak street dia juga iya. Terus dia juga sering moto-moto kegiatan DPR dan segala macam. Dia juga pernah jadi fotografer khusus dari suatu acara acara olahraga di Olimpik di Yunani apa di mana gitu. Oh berarti bukan Asia Games, bukan ASEAN. Cuman dia ASEAN juga pernah masuk. Dia ada lagi itu setelah Mas Oki ada orang Surabaya itu namanya Mas Mamuk. Mas Mamuk itu Mamuk Ismuntoro. Saya ketemu awal itu belum kenal dia ini siapa. Sama saya juga belum tahu, tapi ketika saya ngelihat fotonya dia, wah ternyata keren juga ya. Makanya fotonya itu memiliki banyak cerita. Ada satu bukunya itu namanya Tanah yang Hilang. Berarti dia bukan seorang fotografer doang, tapi dia pernah mengeluarkan buku atau sebuah karya tulisan. Nah dia itu ada Tanah yang Hilang judul bukunya tuh. Dan itu menceritakan tentang bagaimana sebuah daerah di daerah Sidoarjo Gempol yang terkena lumpur lapindo dan dia datang ke situ untuk memotret sisa-sisa dari lumpur lapindo dan beberapa gedung-gedung yang masih ada. Jadi banyak banget yang masih tertinggal atau masih tersisa dari puing-puing lapindo yang sekarang masih aktif itu. Jadi tahun berapa tuh kejadiannya? Peluncuran bukunya bukan peluncuran bukunya, Lapindonya itu. Wah, Lapindo itu udah berapa tahun ya? Udah lama banget ya, aku nggak ingat. Masih 2000-an. Kayaknya SBY masih menjabat. Berarti ya kemarin lah. 2004 inilah. Terlalu lama. Nggak lama lah. Sekitar tahun-tahun itu. Ada banyak sih kalau di luar sendiri itu ada North Borders, terus ada Seven Era, dan ada lagi itu aku lupa deh namanya. Dia foto street tapi Jepang. Oh berarti dari luar negeri itu. Dari luar negeri. Itu dari barusan yang awal dari Indonesia. Indonesia juga banyak sih sebenarnya, cuman lupa namanya aku. Cuman kalau di Inggris, kalau di luar negeri itu tadi. Dan kenapa kok harus tetap ada orang yang bisa dijadikan inspirasi dari luar negeri? Karena rata-rata orang dari luar negeri itu idenya fresh. Fresh gimana nih? Lebih fresh itu kayak di luar negeri udah ada yang ngebuat, di Indonesia belum ada. Jadi kita bisa ngelakuin itu di Indonesia. Banyak banget sih kayak ide-ide fotografi yang belum pernah diadaptasi dari luar ke Indonesia. Itu buat aku ya, kalau orang lain mah banyak, tapi kalau buat aku belum ada. Mungkin masih kayak impian aja, kayak wah mau ini tapi nggak kejadian. Baru angan-angan lah, angan-angan semata, belum baru jadi sebuah karya yang benar-benar bukan niru sih, mengimplementasikan dari karyanya orang luar itu. Ternyata udah lama juga ya ini. Udah berapa menit nih, Cak? Baru 6. Berarti kalau udah menjadi seorang fotografer profesional berarti bukan asal jepret lagi ya? Iya benar. Sistemnya kan kalau asal jepret itu udah awalan dah, awal menemukan mengetahui kamera. Awal megang kamera lah misalkan. Awal megang kamera kan nggak tahu nyeting segala macam, ya udah asal. Nggak tahu apa ini ISO, apa shutter speed, atau exposure, pakai itu. Gitu belum tahu. Segitiga exposure. Berarti pasti udah menjadi fotografer ya. Pasti ada dong orang-orang yang memanggil untuk menjadikan
Cak, fotoin saya dong, saya bayar segini. Awal pertama bayaran dari fotografi itu berapa? Kalau saya sendiri itu awalan itu berapa? Gratis. Iya. Terus kedua itu saudara juga itu kepaksa gitu. Pas apa ya, tunangan. Kata saudara saya, ya udah kamu aja jadi tukang fotonya. Padahal itu saya cuman bermodal kamera doang. Kan harusnya mah harus pakai flash. Pakai apa? Lighting atau saya apa? Saya disitu juga minder. Oh ya udahlah, saudara ini. Awal pertama saya dibayar itu 100.000. Kalau sama sih, aku juga pernah gratis pernah dibayar 50.000, pernah dibayar minuman juga, pernah dibayar minuman, mau dibayar mas beli minuman gitu, mas minuman, makanannya terus sama makanan. Udah pasti pernah ngalamin masa-masa seperti itu sih, kayak bisa dijadikan pelajaran juga gitu loh. Dan kesini akhirnya saya sebagai fotografer dan sebagai videografer pun agak mikir, karena kalau saya tidak dibayar, kalau terus saya motretnya asal, itu juga, mas kok motonya gini sih, kan udah profesional. Nah balik lagi, kan ini tanpa budget, jadi kita sendiri harus dong menyesuaikan, karena kita udah tahu takarannya kita segini, moto kita segini. Akhirnya kita harus lebih berani untuk bilang ke klien atau orang yang pengen dipoto. Beda lagi kalau kita emang pengen open komisi, maksudnya free open komisi, kita kayak yang nyesuaiin harga. Bukan kita nyesuaiin harga. Kita yang menggratiskan foto, kita yang minta foto gitu. Mas saya tak fotoin sini gratis gitu, atau enggak mas nanti tunangannya tak fotoin gratis kok, atau enggak mbak tak fotoin sini produknya. Nah gitu, itu open free komisi biasanya. Nah biasanya begitu tuh cara kita untuk mencari portofolio dengan gampang, supaya nanti kalau misalkan ngamar kerja kemana-mana enteng. Nah itu udah ada, wah ini udah ada hasil. Nah hasilnya sudah ada, itu nggak diragukan lagi, wah ya udah ini mah udah profesional. Udah lama nih ininya. Gitu. Misalnya ada seseorang ya minta foto gratisan, Mas sebagai seorang fotografer itu akan menanggapi seperti apa? Apakah meninggalkan, menolak, ataukah mau memotretnya? Gini ya, lucu sih kalau misalkan kita bilang orang-orang yang gratisan itu. Sebenarnya pingin aku ngisengin orang-orang gitu. Kalau bilang mas gratisan ya, aku datang ke acaranya misalkan, tak jepretnya asal gitu, terus nih datanya, oh iya nggak apa-apa. Terus kliennya itu malah komplain kayak gini fotonya. Lah kan mas, kan sesuai dengan ekspektasinya mas, kan gratis gitu. Iya, jadi jangan berharap bagus dong. Nah balik lagi nih, asal jepret pun tetap harus ada ininya, harus ada polanya. Pola dari asal jepret itu, ketika memang budget kita bagus atau memang budget kita itu menyesuaikan, sudah bisa pas dengan kita, maka asal jepret ini harus terkonsep. Karena fotografer kan bebas. Punya wewenang penuh di acara itu untuk mendokumentasikan. Iya. Mau di angle manapun, mau di momen apapun, mau di kesempatan apapun, yang namanya fotografer mempunyai hak untuk asal jepret. Tetapi ketika kita udah profesionalitas, maka asal jepret ini harus terkonsep, harus memiliki makna tersendiri, atau enggak mungkin angle sendiri, atau enggak mungkin aku harus momen di momen ini nih motret, tapi angle-nya bebas. Nah itu namanya asal jepret yang terkonsep, maksudnya di situ. Jadi fotografer juga kalau belajaran nggak apa-apa asal jepret, tapi kalau udah tahu teorinya jangan mencoba untuk asal jepret, karena kalian berarti tidak mengaplikasikan teori yang sudah kalian ketahui dong. Kalau udah tahu, jadi makanya kalau seperti dia pragma itu apa yang naik terus jadi turun kayak gitu. Kalau misalnya udah tahu tips trik cara-cara untuk memotret, tapi kalian masih asal jepret, jadi down lah, jadi ke bawah gitu. Jadi kayak
udah naik nih, udah tahu, udah pengetahuannya udah tinggi tentang fotografi. Ternyata masih aja seperti turun gitu. Sayang juga. Jadi asal jepret, tapi kalau kita tetap mengaplikasikan teori yang sudah kita ketahui dan pelajari itu lebih bagus. Apalagi ditingkatkan lagi ke jenjang-jenjang yang lebih serius lagi sampai ke profesional. Bener banget, itu harus sih untuk teman-teman juga. Ya pokoknya untuk kalian yang ingin memotret jangan minta gratis, ntar fotonya jelek. Iya bener, mintanya bayar. Apalagi bayarnya melebihi. Pasti semangat itu. Yang fotografernya. Tapi beda lagi ya kalau misalkan kita yang minta. Ya, kalau kita yang matokin harga. Yang matokin harga apa yang gimana nih? Kalau yang matokin harga itu kan udah namanya standarisasi. Ya. Kalau misalkan kita yang Mas ini saya fotoin gitu. Itu kita yang sukarela, ya itu beda lagi. Berarti kita yang butuh, fotografernya yang butuh. Nah, itu beda lagi. Pasti itu tetap dengan sepenuh hati juga. Tapi ingat juga sepenuh hati pun harus ada takarannya. Kita tetap butuh rasa kemanusiawian dari seorang klien. Kan dari kita juga lumayan lah portofolio. Nah, portofolionya itu bener banget. Apa lagi lanjut? Ya udah. Ada satu lagi kan? Satu lagi yang nomor. Oh iya, tips. Untuk tips dan trik untuk orang-orang yang pengen terjun ke dunia fotografi itu bagaimana Mas? Kalau tips sendiri ya, kita balik ke awal lagi. Yang barusan itu awal. Suka dulu sama kegiatannya ya, bukan sama fotografinya. Suka dulu sama kegiatannya, sama kegiatan motretnya, sama kegiatan mendokumentasikannya itu harus suka dulu. Setelah suka, barulah nanti naik ke tahap kita harus tahu teorinya, kita harus tahu segalanya. Tapi cara yang paling gampang adalah kalau memang kalian tidak ingin, atau kalian di daerah kalian nggak punya guru atau nggak punya seseorang yang mumpuni dengan hal ini, coba kalian searching di YouTube basic-basicnya, itu banyak banget. Ini sangat common ya, tips yang sangat sering diomongkan sama teman-teman. Carilah di YouTube, atau enggak kalau memang tidak ada di YouTube, cari workshop. Karena sosial media di masa-masa sekarang banyak banget menyediakan platform-platform fotografi yang bisa membuat Anda itu lebih mengerti tentang fotografi. Karena banyak banget kan kayak dari universitas, dari komunitas, atau enggak dari lembaga-lembaga itu membuat workshop tentang fotografi. Jadi jangan malu dan jangan minder kalau nanti jangan sungkan kalau misalkan kita mau ikut workshop, nanti ikut workshop bayar segala macam, atau enggak nanti ikut workshop mikirnya kayak gini. Jangan dulu kayak gitu. Jangan dulu yang berbayar, banyak workshop yang gratis dicari deh, ada banyak banget dan lebih terjangkau. Kalian mungkin cuma butuh internet aja ya. Iya, internet aja. Kan sekarang itu dunianya online. Iya, online. Makanya dari itu YouTube juga bisa jadi salah satu platform yang mungkin bisa jadi acuan pertama lah, sebelum nanti mungkin ada gurunya, ada orang yang ngajarin, ada orang yang sefrekuensi membimbing atau enggak kayak gitu. Cari di YouTube dulu. Kita buat dasar pengetahuannya dulu dari YouTube. Nanti ketika kita sudah tahu dasar pengetahuannya dari YouTube, barulah kita masuk ke ranah workshop atau enggak ikut ke komunitas. Nah, ikut ke komunitas ini mungkin komunitas fotografi ya. Iya, khusus fotografi aja. Yang mungkin di daerahnya itu ada, coba deh diikutin. Kalau memang nggak ada, masukin grupnya aja, yang terdekat. Misalkan saya di Jombang, komunitas foto street di Jombang nggak ada, tapi yang ada di Kediri, masuk aja ke komunitas yang di Kediri. Kalau emang kejauhan, masuk aja dulu. Pasti nanti di dalamnya itu banyak tips-tips dari anggota-anggota yang bisa jadi mungkin jadi salah satu pengetahuan juga buat kita, supaya nanti fotografinya bisa berkembang juga. Kalau aku sih kayak gitu ya tipsnya. Gila. Kalau tips dari saya gimana ya? Ayo dong, harus ada dong. Harus ada dong. Ya, tips kalau dari saya, tipsnya kalau kalian belum punya kamera, pinjam dulu lah ke temen. Tapi pinjamnya juga jangan keseringan.
Terus kalau lagi punya budget nih, sewa ke tempat-tempat inilah menyewakan, tapi rental kamera tapi harus dirawat, itu punya orang. Iya benar. Terus awalnya ya seperti tadi di YouTube, di Instagram, wah sekarang udah banyak materi-materi atau tips-tips untuk menjadi seorang fotografi. Terima kasih kepada Cak Ulin atau biasa dipanggil Mas Ulin Nuha. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.